Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Norajura Nasia. Saya akan menjelaskan tentang koordinasi dalam sistem terdistribusi. Apa aja sih yang ada dalam sistem terdistribusi itu? Ya, kami akan menjelaskan tentang logical clock dan synchronization, kemudian koordinasi terdistribusi, sinkronisasi, dan asinkronisasi. Oke, langsung saja. Selanjutnya yaitu logical clock dan synchronization. Logical clock adalah software counter yang bertambah secara monoton di mana nilainya tidak perlu menanggung hubungan tertentu ke suatu physical clock. Jadi, hampir seluruh komputer memiliki sebuah sirkuit untuk menunjukkan waktu. Ya, kemudian sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan, atau juga suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai oleh banyak thread sedemikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Ya, kemudian logical clock dan synchronization waktu adalah hal yang penting dalam sistem terdistribusi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu waktu adalah satuan akurasi. Untuk mengetahui kapan suatu peristiwa terjadi, dibutuhkan sinkronasi clock pada sistem dan di luar sistem. Sebagai contoh, transaksi e-commerce terjadi di komputer pengguna dan komputer bank. Kejadian tersebut haruslah dicatat waktunya secara akurat untuk keperluan audit. Kemudian yang kedua yaitu algoritma mengenai sinkronisasi clock memiliki beberapa masalah, antara lain mempertahankan konsistensi data yang didistribusikan, autentikasi request yang dikirim ke server, dan menghapus proses yang terduplikasi. Kemudian koordinasi terdistribusi, model sinkronisasi dan asinkronisasi. Koordinasi terdistribusi dalam sistem terdistribusi berbasis koordinasi fokusnya adalah pada bagaimana koordinasi antara proses berlangsung. Jika ada lebih dari satu proses yang tiap running, maka sistem operasi akan menentukan salah satu proses untuk running lebih dulu. Aktivitas koordinasi terdistribusi. Yang pertama yaitu pengurutan event, di mana pengurutan event itu ada memori dan clock tidak tunggal. Kemudian yang kedua, tidak mungkin menyatukan urutan dua kejadian. Selanjutnya, hanya dapat ditentukan partial ordering, pengurutan sebagian, relasi happened before. Kemudian yang kedua yaitu atomisitas, yaitu tiap situs memiliki koordinator transaksi yang berfungsi menjamin atomisitas eksekusi transaksi dengan cara yaitu memulai eksekusi transaksi, kemudian memecahkan menjadi beberapa subtransaksi dan mendistribusikannya pada situs-situs yang cocok untuk dieksekusi. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu query control, yaitu manajer transaksi berfungsi mengolah eksekusi transaksi yang mengakses data, kemudian menyimpan log untuk tujuan recovery, kemudian berpartisipasi dalam skema kontrol konkurensi untuk mengkoordinasi eksekusi transaksi. Kemudian yaitu penanganan deadlock, yaitu mutual exclusion, pemakaian resource, hold and wait, cara menggunakan resource, kemudian no preemption resource, yaitu otoritas atau hak. Kemudian yaitu circular wait, kondisi saling menunggu. Jika salah satu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak terjadi.
Kemudian yaitu model sinkronisasi dan asinkronisasi. Sinkron yaitu sebelum seluruh proses transaksi update dinyatakan selesai, data yang telah dimodifikasi disinkronkan ke setiap duplikatnya. Proses ini harus menunggu hingga data di tempat penyimpanan duplikat selesai ditulis sebelum dilakukan perubahan lainnya sehingga menjadi lebih kompleks. Kemudian yang asinkron yaitu copy data diperbarui secara periodik berdasarkan data utama yang diperbarui. Proses penulisan data selesai tanpa perlu menunggu penulisan data di tempat penyimpanan duplikat selesai. Proses ini memang meningkatkan kinerja sistem, namun resikonya inkonsistensi data bisa terjadi. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.